warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, kita akan mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa dulu. Ibu yang akan memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu lanjutkan dulu untuk mengabsen ya. Untuk kelas 5 bagaimana? Semuanya hadir? Alhamdulillah hadir. Kelas 6 bagaimana? Kelas 6 siapa yang hadir? Mita. Oke, baiklah. Jadi kelas 6 Mita tidak hadir. Oke, Ibu lanjutkan anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan kelas rangkap, yaitu kelas 5 kita akan belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan untuk yang kelas 6 kita akan belajar mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sebelum itu Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan kelas kita dan juga untuk tetap semangat belajar. Oke. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita untuk kelas 5 yang pertama, setelah Ibu Guru menjelaskan tentang peristiwa alam nanti, anak-anak bisa menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu setelah kita bertanya jawab nanti, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan apa saja dampak peristiwa alam yang terjadi kepada lingkungan dan masyarakat. Untuk tujuan yang ketiga, setelah nanti anak-anak membaca buku, diharapkan anak-anak bisa memberikan 2 saran kepada kita semua bagaimana cara mencegah banjir dan peristiwa alam lainnya. Untuk tujuan pembelajaran di kelas 6 nanti setelah dijelaskan oleh Ibu Guru, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan dan menyebutkan tentang penyebab dari bencana alam di Indonesia dan di negara lain. Untuk tujuan yang kedua, setelah nanti kita bertanya jawab, diharapkan siswa dapat menyebutkan 3 contoh dari peristiwa alam yang terjadi. Dan untuk tujuan yang ketiga, setelah nanti kita membaca buku bersama-sama, diharapkan anak-anak nanti bisa menyebutkan 5 contoh kejadian bencana alam yang terjadi di negara tetangga. Ya baiklah anak-anak, silakan diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi ini dibagi menjadi 3 jenis anak-anak. Yang pertama gempa vulkanis, runtuhan, dan juga gempa tektonik. Oke, untuk yang selanjutnya adalah gunung meletus. Anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Gunung meletus di sini tergambar mengeluarkan lava yang panas atau disebut juga lava pijar. Lava pijar ini bisa membakar apapun yang dia lalui. Jadi dia berdampak buruk terhadap tanah, tanaman, dan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga ada banjir. Banjir bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi. Selain itu penyebabnya juga bisa karena penyumbatan saluran air. Yang selanjutnya anak-anak bisa dilihat di sini ada gambar tanah longsor. Nah, tanah longsor ini terjadi karena curah hujan yang deras. Tetapi tanah tidak bisa menahan air hujan tersebut karena biasanya hutan sudah gundul. Selanjutnya ada angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang bergerak memutar. Nah, angin puting beliung ini biasanya terjadi karena curah hujan yang lebat disertai dengan angin yang kencang. Oke, untuk kelas 5 tolong diperhatikan ya, semuanya menghadap ke depan. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi adalah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Tetapi ada peristiwa alam yang dapat kita cegah supaya tidak terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu bencana banjir. Kita dapat menanggulangi atau mencegah bencana banjir dengan cara yang pertama melakukan reboisasi, yang kedua tidak membuang sampah di saluran perairan, yang ketiga yaitu membuat terasering di pegunungan. Ya baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan melanjutkan. Nah, peristiwa alam yang terjadi tadi pastinya ada juga yang merugikan dan juga ada yang tidak merugikan bagi manusia. Nah, bencana alam atau peristiwa alam
yang tidak merugikan bagi manusia, contohnya yaitu pergantian musim. Yang kedua yaitu pembentukan embun. Ketiga ada pembentukan pelangi. Pintar sekali. Oke, sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa alam yang merugikan manusia. Apa saja coba? Yang pertama ada tsunami, yang kedua gunung meletus, yang ketiga ada hutan yang terbakar, yang keempat ada banjir, yang kelima ada tanah longsor, dan yang keenam tadi puting beliung. Nah, untuk contoh peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga kita, contohnya ada topan Nagris yang terjadi di Myanmar. Yang kedua ada badai yang terjadi di Vietnam pada tahun 2006. Yang ketiga ada banjir di Malaysia. Yang keempat ada badai El Nino dan El Nino, dan angin topan di Australia. Baiklah, terima kasih anak-anak atas presentasi yang sudah kalian sampaikan. Ibu akan menyampaikan sedikit ulasan tentang materi kita hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan di negara tetangga. Jadi di peristiwa alam yang ada itu ada gunung meletus, ada tsunami, terus ada gempa bumi, ada banjir dan tanah longsor. Nah, itu tadi ada yang berdampak buruk atau negatif yang merugikan manusia. Sedangkan untuk peristiwa yang tidak merugikan bagi manusia yaitu pergantian musim, pembentukan embun, dan pembentukan pelangi. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya masih tentang bencana alam. Jadi minggu depan Ibu harap anak-anak membawa alat gambar karena kita akan menggambar tentang bencana alam yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.